Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kak Tazkiatul Fitria kembali menemani adik-adik belajar bahasa Indonesia. Kalau Kak Tazkia memberikan beberapa gambar tentang suatu fenomena, kira-kira akan belajar materi apa kita kali ini? Yang pertama ada tsunami. Kemudian ada gambar sampah yang berserakan dan kesenian daerah, yaitu jaranan. Iya, benar sekali. Kita kali ini belajar materi tentang teks eksplanasi. Namun, sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa like, subscribe bagi yang belum subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pada materi yang berikutnya. Apakah kalian tahu yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, atau budaya. Fenomena alam berarti murni terjadi karena alam, tanpa campur tangan manusia. Contohnya, terjadinya pelangi dan gunung meletus. Fenomena sosial adalah kejadian yang terjadi di sekitar kita karena ada campur tangan manusia. Contohnya, kemiskinan, kemacetan, dan sebagainya. Dan fenomena budaya itu merupakan sebuah peristiwa yang terjadi pada daerah tertentu. Bisa merupakan adat istiadat atau kesenian daerah. Contohnya, wayang dan karapan sapi. Ada beberapa ciri teks eksplanasi. Yang pertama, memuat informasi berupa fenomena yang bersifat keilmuan. Sama dengan tentang ilmu pengetahuan. Kedua, bersifat informatif, namun tidak memengaruhi pembaca untuk percaya. Karena dari segi tujuan, teks eksplanasi ini adalah teks yang menginformasikan tentang proses terjadinya suatu fenomena. Jadi, sekedar menginformasikan, bukan memengaruhi pembaca. Yang ketiga, informasi yang dimuat berupa fakta dan bersifat objektif. Jadi, harus sesuai dengan kenyataan, apa adanya, dan tidak boleh direkayasa. Terakhir, fokus pada hal umum atau generik, seperti terjadinya hujan, tsunami, dan sebagainya. Teks eksplanasi juga memiliki struktur loh. Kira-kira apa saja strukturnya? Pertama, ada pernyataan umum. Pada bagian ini berisi tentang penjelasan umum suatu fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Selanjutnya, ada deretan penjelas. Deretan penjelas ini bisa berisi tentang proses terjadinya suatu fenomena atau kronologi kejadian. Dan bisa juga berisi tentang sebab akibat dari suatu fenomena tersebut. Nah, untuk membedakan keduanya, ini mudah sekali adik-adik. Kita bisa melihat konjungsi yang digunakan. Kalian sudah hafal jenis konjungsi kan? Karena pada video sebelumnya, Kak Taskia juga sudah membahas tentang jenis
dan makna konjungsi. Apabila deretan penjelas itu berisi tentang proses terjadinya suatu fenomena, maka konjungsi yang digunakan adalah konjungsi keterangan waktu atau temporal. Ada ketika, lalu, saat, kemudian, setelah, sesudah, dan sebagainya. Sedangkan apabila deretan penjelas itu menggunakan sebab akibat dari suatu fenomena, bisa menggunakan konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Nah, kalian masih ingat kan konjungsi keterangan sebab itu menggunakan apa saja? Ya, bisa menggunakan sebab atau karena. Sedangkan konjungsi akibat bisa menggunakan akhirnya, maka, sehingga. Mudah kan untuk membedakannya? Nah, struktur yang terakhir ini ada interpretasi. Pada bagian ini berisi penutup atau merupakan intisari. Bisa juga berupa kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Namun, interpretasi ini tidak wajib ada. Jadi, boleh ada, boleh tidak. Agar kalian lebih memahami teks eksplanasi, Kak Tazkia berikan contohnya ya. Teks ini berjudul Pelangi. Dari judulnya, kira-kira masuk fenomena apa? Sudah pasti kalian tahu ya, termasuk fenomena alam. Pelangi atau biang lala adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi mempunyai berbagai macam warna yang saling sejajar dan tampak di langit. Pelangi dianggap juga sebagai gejala optik. Umumnya, pelangi berbentuk busur dan masing-masing ujungnya mengarah pada titik yang berbeda. Pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon pada suatu saat hujan ringan. Tak jarang, pelangi juga bisa dilihat di sekitar air terjun yang deras. Nah, kira-kira paragraf ini masuk ke dalam struktur apa, adik-adik? Tentunya masuk ke dalam pernyataan umum, karena di situ ada kata pelangi atau biang lala adalah. Jadi menjelaskan gambaran umum tentang pelangi. Paragraf selanjutnya, coba adik-adik cermati sekilas, kemudian tentukan merupakan bagian struktur apa. Sudah ketemu? Merupakan bagian dari struktur apa? Deretan penjelas ya. Tapi deretan penjelas yang proses terjadinya suatu fenomena atau sebab akibat. Karena ada beberapa konjungsi yang menunjukkan kausalitas, yaitu ada karena dan sehingga, maka paragraf tersebut adalah teks eksplanasi dengan struktur deretan penjelas sebab akibat. Sudah paham? Kita lanjutkan pada paragraf selanjutnya. Adik-adik cermati lagi ya. Iya, di bagian akhir ini adalah struktur interpretasi yang berisi kesimpulan. Contoh selanjutnya adalah teks eksplanasi dengan judul kemiskinan. Sudah pasti merupakan fenomena sosial.
Sekarang kalian cermati lagi paragraf pertama. Di sini ada kata kemiskinan merupakan. Sudah jelas dia merupakan pernyataan umum karena menggambarkan secara umum kemiskinan. Selanjutnya ada deretan penjelas. Tapi dia merupakan sebab akibat atau kronologi kejadian. Silakan dicek dulu konjungsinya ada apa. Ada kata struktur sosial juga menjadi faktor penyebabnya. Berarti termasuk bagian sebab akibat. Sudah bisa membedakan ya adik-adik? Struktur yang selanjutnya ini masih bagian dari deretan penjelas. Karena deretan penjelas ini boleh terdiri dari beberapa paragraf ya adik-adik. Karena intinya suatu teks eksplanasi ini berada pada deretan penjelas. Masih ada konjungsi kausalitas yang digunakan, yaitu mengakibatkan dan sehingga. Jadi, termasuk deretan penjelas sebab akibat. Nah, pada bagian paragraf terakhir ini sudah merupakan interpretasi. Karena di situ ada kata seharusnya, perlu. Jadi, bisa dikatakan kesimpulan. Contoh teks eksplanasi yang ketiga dengan judul Wayang merupakan fenomena budaya. Ini juga sudah jelas sekali adik-adik, ada kata wayang merupakan. Jadi, tidak perlu dibaca ke bawah, sudah terlihat bahwa dia adalah pernyataan umum. Dan pada paragraf selanjutnya, memang merupakan deretan penjelas. Tapi coba kalian cek konjungsi yang digunakan. Di situ sudah kata tazkiyah beri tanda merah ya. Ada kata saat. Nah, saat merupakan konjungsi apa? Konjungsi temporal atau keterangan waktu. Jadi, sudah sangat jelas bahwa pada paragraf kedua ini merupakan deretan penjelas proses terjadinya suatu fenomena atau kronologi. Paragraf selanjutnya. Di sini juga masih banyak menggunakan konjungsi temporal, ada ketika dan saat. Jadi, masih merupakan deretan penjelas kronologi kejadian. Nah, yang terakhir ada paragraf interpretasi. Berupa kesimpulan ya adik-adik, di situ ada kata kita sadar harus membantu. Nah, kira-kira apakah kalian sudah punya gambaran tentang teks eksplanasi? Semoga kalian sudah memahami ya adik-adik, dan kalian bisa berlatih untuk mengerjakan soal-soal. Setelah kalian memahami pengertian, ciri-ciri, struktur, dan contoh teks eksplanasi ini, Kak Tazkiyah akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi pada video selanjutnya. Jadi, pastikan kalian tidak ketinggalan ya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.